banget kamar mandinya, mungkin di sini dulu kalau baru ditangkap dimasukin di sini, disiksa di sini Pak. Kan bukan itu. Mandinya. Kalau di sekarang itu dibilang oblok, kan? Mungkin perempuan laki-laki, ya kan? Kalau ini kan penjaganya. Jawara. Sebelah sana ya Pak. Ya, kita bisa tahu. Oh iya, ubin merah. Ubin merah. Kita tahu, oh tempat pemeriksaan. Itunya itu ya Pak ya, ini yang batu kali ya itu. Dikategorikan tempat penyiksaan gitu. Iya. Ada orang berbaris. Bos berbaris Pak. Iya. Masuk laras lah kan, ketahuan kan. Si Dede, saya minta ambulan, keluar saya. Nah, oh, lihat di situ kakinya doang ke sana. Sejarah sejatinya bukanlah benda mati. Ia bangunan hidup yang memiliki banyak pesan bijak untuk disampaikan ke banyak orang, terutama kepada generasi muda. Menghargai sejarah itu berarti satu langkah menuju bangsa yang beradab. Hanya dengan cara inilah mimpi kita menjadi bangsa yang besar dan maju bisa tercapai. Sejarah memiliki nilai yang sangat penting dan berharga di kehidupan masa depan, karena anak cucu kita nanti akan mengetahui bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana perjuangan untuk mempertahankan bangsa ini, dan bagaimana kehidupan masyarakatnya. Adalah Bapak Niko, seorang penelusur sejarah sekaligus pengurus rumah Belanda yang kini kondisinya seolah tidak ternilai. Ketidakpedulian generasi masa kini meninggalkan bekas-bekas peninggalan tersebut tidak terurus dan seolah-olah hilang ditelan masa. Kepedulian beliau terhadap bangunan tersebut rela meninggalkan keluarganya di tanah Toraja. Aktivitas beliau yang hidup tanpa listrik dan fasilitas yang kurang layak tidak mengurangi dedikasi beliau untuk tinggal di bangunan bekas Belanda. Rasa keprihatinnya melihat bangunan hancur dijarah oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab menghapus segala ketakutan dan keraguannya untuk tetap mengurus bangunan tersebut, walau dengan ala kadarnya. Walaupun nyatanya tidak mampu melindungi bangunan bersejarah itu dari kejamnya zaman. Bagi Pak Niko ada sukacita besar ketika banyak kaum muda yang datang menghampiri beliau untuk pengenalan sejarah. Diskusi dan jalan-jalan bersejarah secara langsung adalah cara terbaik untuk menanamkan kecintaan pada sejarah. Dan beliau menjelaskan dengan ramah dan tanpa pamrih untuk tetap memberikan informasi sejarah tentang bangunan tersebut. Karena menurut Pak Niko, sejarah itu bagaikan KTP yang memiliki fungsi sebagai gambaran identitas. Ketika rasa cinta pada sejarah itu hilang, lenyaplah sudah identitas daerah tersebut. Berarti yang dulu jadi tempat tinggalnya mah yang depan apanya? Yang depan, memang yang depannya Ruby itu 1912 kan? 1912 itu mau. Bangunan pertama mah udah hancur, yang apa sampingnya ini rumahnya mantan kades kan? Iya. Sampingnya itu bangunan pertama di situ. Ya itu mah masih Belanda yang bangun itu. Itu mah udah Cina kan. Oh yang itu mah apa yang sebelah sini? Iya. Udah. Ini katanya kan Pak 2017 mah masih bagus ya Pak ya ke belakang. Saya tinggal ini 2000. Saya tinggal pulang ke Toraja. Saya tinggal 2012. Waktu bermasalah kan. Jadi ini rubuhnya 2017 rubuhnya ini. 2017. Tapi sebelumnya mah bagus Pak. Bagus aku. Bagus. Ya itu tidak dipelihara kan, kayu ini kan, kalau kayu bekasnya itu kan bagus. Cuma kan diambil. Budaya orang sekarang ini tidak merasa.
merawat ya Pak, yang nggak merasa. Iya, nggak merasa karena tidak merasa memiliki ya. Bahkan ini dianggap bahwa jadi sifat gimana? Ya memang tidak memiliki. Jadi pas tidak ada kosong ini, semua dicopot-copotin. Genteng-genteng di ujung kan kayu begini. Kalau ini kena hujan panas ini rapuh. Jelas ambruk ujungnya. Nggak bertahan. Karena gentengnya udah diambilin ya. Apa lah? Kalau saya nggak ada ini udah rata dengan tanah, sudah sifat. Nggak tahu lah. Tahun 1923, Parlemen Belanda mengesahkan anggaran untuk elektrifikasi kompleks Batavia dan jalur Mr. Cornelis Tanjung Priuk atau jalur kereta listrik. Wilayah Cibadak menjadi pertimbangan karena banyaknya sungai deras dan mengingat jarak yang tidak terlalu jauh dari Batavia. Lokasi yang dipilih adalah Sungai Cicati, tepatnya di Bendung Kebon Randu atau sering disebut Waterkrah, yang terlewati dan terlihat dari puncak Paninjauan. Tempat ini dimungkinkan untuk membendung dan mengalirkan air ke jalur lain, yaitu kolam pengendap untuk kemudian mengikuti jalur ke Tenjo Jaya yang juga digunakan untuk mengairi perkebunan saat itu. Peninggalan zaman kolonial tersebut yang kini masih tersisa di sekitar perkebunan Tenjo Jaya adalah gedung administratur perkebunan teh Belanda. Selain sejarah bangunan tersebut, pernah juga menjadi ikon tersendiri untuk desa Tenjo Jaya. Karena di sana seringkali dijadikan tempat pembuatan film, dokumenter perjuangan, juga film-film lainnya. Kan ini tanah adat ya, diland-clearing oleh Belanda, dibebaskan oleh Belanda, leweng luar. Nah, dia bangun kebun, kemudian dia kontrak sama Cina kan. Jadi yang ngisi orang Cinanya mah dari tahun berapa Pak ke sini? Mungkin karena ini kan 1885 ya, dibuka ini di Bengkel. Tanggal 19 Juli 1885. Ya mungkin sekitar 1900-an yang oleh orang Cinanya mah. Belanda mah kan begitu, dia bangun pabriknya, setelah itu ya kontrakan. Tapi sempat ditinggalin sama orang Belanda ya Pak, yang sebelah sana. Perawalnya mana ada orang yang berani buka, ada yang kuasai kita kok. Kalau pembuatan ini Pak, penjaranya itu dimaksud untuk pegawai yang ini? Ya kan dulu kan kalau orang belum kayak sekarang, memang dulu kan ada polisi Belanda ya. Ada penjara khusus, tapi itu yang menyerang Belanda, yang menyerang mengganggu perkebunan. Enggak, mengganggu keberadaan kolonial kan, penjajahan. Kalau ini mah ya untuk tahanan orang yang kaya, yang nyolong, yang jadi jawara tanggung, yang memperkosa di lembur. Makanya kan kalau orang uka-uka kan banyaknya yang mati dibunuh kan. Yang muncul dulu kan kalau orang itu, kita kalau mau menceritakan budaya kita ke belakang ya agak goreng juga. Tapi itu kan kalau zaman Belanda kan orang sekarang tersinggung kalau dicerita, tapi kan sejarah nggak bisa disembunyikan kan? Harus bercerita fakta. Bahwa kan kita ini kan kerajaan. Kenapa di Indonesia pada umumnya itu kalah? Karena raja-raja itu mengelola alamnya sebelum kolonial masuk, dimanja oleh alam, ya kan? Nah, Belanda melihat, wah, nggak ada yang begini, kasihan ini orang penduduk banyak, harus dibuka ke lapangan kerja supaya hidup. Jadi giring lah, clearing lah. Belanda yang pemerintah yang clearing. Lalu diserahkan ke pengusaha Cina atau pengusaha Belanda, Jerman, Prancis kan. Banyak kan pengusaha yang masuk investor Belanda. Kita bisa lihat kan, Belanda bisa membuat kota
Rotterdam itu kan dari hasil dari situ. Nah, setelah itu rakyat dipekerjakan, karuhun orang raja-raja kehilangan anggota, jadi mudah didikte, sisa dia kayak aku. Lihat tuh pasukan naon. Yang kasih makan kan Belanda, bukan lagi raja. Jadi lemah.